Harus mencari kemana? Nada tidak tahu jalan, Viola. Aku sangat panik kalau seseorang berbuat jahat padanya atau dia lupa jalan pulang. Radit yang masih gusar mencoba menjawab pertanyaan Viola sambil tangannya terus mengambil handphone untuk mensinkronkan lokasi Nada saat ini. Tanpa sepengetahuan Nada, Radit sudah menyambungkan posisi handphonenya ke handphone Radit. Handphonenya mati. Radit kesal melihat handphone Nada yang mati dan tidak bisa menunjukkan lokasinya saat ini. Radit menunggu Sandi datang dan Radit sangat panik di dalam ruang tamu villa. Viola sudah menyuruh Radit berkali-kali untuk duduk, tapi Radit tidak mau duduk dan hanya mondar-mandir dan bolak-balik melihat jam tangan. Menggaruk rambutnya yang tidak gatal, kadang meremas rambutnya cukup kencang. Melihat lagi handphonenya. Radit sangat gusar, bahkan Radit tidak terlalu memperdulikan keberadaan Viola sekarang. Kecemasan dan ketakutan terlihat sekali di wajahnya. Tuan muda, Nyonya keluar dari villa sendirian. Sebelumnya Nyonya berkeliling villa dan seperti mencari seseorang di sini. Tapi karena tidak menemukan siapapun, makanya pergi meninggalkan villa ini. Sandi yang datang sambil berlari tergopoh-gopoh menceritakan kondisi yang dilihatnya di CCTV kepada Radit. Dan membuat Radit semakin panik. Dia pasti cemas. Dia pasti ketakutan. Dia pasti berpikir kalau aku meninggalkannya. Dan Nada, di mana kau? Untuk beberapa detik, Radit hanya diam sambil memikirkan apa yang harus dilakukannya. Dan hatinya terus bertanya di mana keberadaan Nada. Apa kau sangat mencintai wanita itu, Radit? Kenapa kau begitu cemas dengan kepergiannya? Apa sekarang tempatku sudah digantikan olehnya? Gumam Viola dalam hatinya yang sangat ketakutan saat melihat kepanikan Radit. Saat ini memang Radit betul-betul panik. Bahkan kakinya seperti tak sanggup menopang berat tubuhnya. Radit hanya duduk di lantai seperti tak tahu harus melakukan apa. Viola bahkan merubah posisi duduknya. Dari bersandar dan selonjoran, menjadi tegak menatap ke arah Radit. Dia tidak pernah melihat Radit sepanik ini sebelumnya, dan ketakutan seperti saat ini. Tuan muda, apa yang harus kami lakukan? Sandi berusaha untuk menyadarkan Radit dari lamunannya. Kita cari dia sekarang. Radit berdiri dan kemudian melangkahkan kakinya menuju pintu luar. Tunggu, aku ikut. Viola lalu bergegas dan ikut mengejar Radit. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini dan membiarkan wanita itu berbicara macam-macam kepada Radit di jalan. Bila sudah menemukannya, aku harus tetap mengambil kendali, bisik Viola dalam hatinya. Radit naik ke dalam mobil dengan posisi ada di sebelah kanan di belakang driver, dan melihat semua sisi bagian kanan, sedangkan Sandi berada di sebelah kiri di kursi depan, melihat ke bagian di sebelah kiri sepanjang jalan. Harusnya Radit duduk di belakang Sandi seperti yang biasa dilakukan kalau naik mobil. Tapi kali ini, Sandi memilih untuk menyarankan Radit duduk di sebelah kanan, karena kekhawatirannya Viola tidak akan bilang kepada Radit kalau menemukan Nada di sebelah kanan. Mereka menyusuri jalan perlahan melewati kemacetan, dan mencoba mencari di antara kerumunan orang yang terlihat di pinggir jalan. Sandi, apa kau yakin tidak ada orang yang menculiknya? Aku sangat khawatir karena banyak sekali mata laki-laki bule yang menatap ke arah Nada kemarin saat kami jalan-jalan di Ubud. Gumam Radit dalam hatinya. Saya rasa tidak mungkin Tuan muda. Nyonya muda cukup cerdas dan bisa melindungi dirinya sendiri. Hah? Apanya cukup cerdas? Aku sudah jelas-jelas menunjukkan kepadanya kalau aku sangat mencintainya. Tapi untuk mengerti perasaanku padanya saja dia tidak paham. Semua sikap romantisku padanya hanya dianggap main-main. Apanya yang cerdas? Nada, di mana sih kau berada? Kenapa kau tidak menghubungiku? Dari tadi malam aku ingin sekali bicara denganmu, Nada. Aku sangat merindukanmu. Di mana kau sekarang? Radit kesal, tetapi juga hatinya sangat sakit. Bingung, kemana harus mencari Nada. Radit bahkan sudah tidak memperdulikan Viola yang ada di sampingnya. Matanya hanya mencari di sebelah kanan.
mencari Nada, berharap menemukan Nada di antara ratusan orang pejalan kaki yang lewat. Sudah 1 jam mereka berputar-putar, tapi tidak juga menemukan Nada. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tapi jalanan masih ramai karena malam minggu. Tuan Muda, apa kita ingin mencari di wilayah lainnya? Kita sudah berputar-putar di seluruh wilayah di Seminyak. Firasatku mengatakan bahwa Denanda tidak akan pergi jauh-jauh dari Seminyak. Kalau begitu, apa kita mau mencari di pesisir pantai, Tuan Muda? Pantai. Radit memalingkan wajahnya menatap ke wajah Sandi yang juga sedang menatapnya, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri tentang saran yang diberikan oleh Sandi tadi. Tapi, apa yang dilakukannya di pantai, Sandi? Kau tahu seperti apa gelapnya pantai di malam hari seperti ini? Radit mengernyitkan dahinya seakan tidak bisa terima dengan saran yang diberikan oleh Sandi. Tuan Muda, apa Anda masih ingat kemana perginya Nyonya Muda saat bersama Tuan Dimas? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari informan, Nyonya Muda dengan Tuan Dimas berteriak-teriak di pinggir pantai sekencang-kencangnya saat itu. Saya hanya berpikir mungkin Nyonya Muda saat ini sedang meluapkan emosinya di pinggir pantai, sama seperti yang dilakukannya saat pergi bersama dengan Tuan Dimas. Dengan sangat sopan, Sandi mengingatkan Radit kejadian beberapa hari yang lalu, di mana Dimas mengajak Nada pergi sepulang kerja. Aku tidak kepikiran sampai ke sana, Sandi. Tapi apa yang kau katakan itu sepertinya ide yang bagus. Mari kita ke pantai. Radit akhirnya setuju dengan saran dari Sandi, dan di dalam hatinya ada secercah harapan yang meyakinkan bahwa Nada akan segera ditemukan. Mobil melaju ke pantai yang paling dekat dari Seminyak, yaitu Double Six Beach. Radit dan Sandi turun di dekat La Plancha, sedangkan Viola memilih untuk menunggu di La Plancha restoran, ketimbang harus menyusuri pantai bersama dengan Sandi dan Radit yang terburu-buru. Kita harus mulai dari mana, Sandi? Tuan Muda ke kanan, saya akan ke kiri, Tuan. Bagaimana kalau begitu? Ya sudah, begitu lebih baik. Telepon aku kalau ada kabar. Aku juga akan menelponmu kalau sudah menemukan Denada. Radit langsung bergegas ke kanan, mencari kerumunan orang satu persatu yang ada di pinggir pantai. Ada beberapa turis yang memasang tenda di sekitaran pantai. Dari perawakannya, rata-rata adalah turis backpacker Rusia. Mereka memang suka dengan sesuatu yang ekstrim dan menyatu dengan alam. Radit mencoba bertanya kepada mereka satu persatu. Apakah ada yang melihat Nada dengan menunjukkan foto Nada yang memang ada di handphonenya? Hey, I think I know her. She stayed on that tent with a man, and they are make fire pond near beach. Seorang turis Rusia seperti mengenali foto Nada, dan langsung menunjuk ke arah 2 orang yang sedang duduk di dekat api unggun dengan seorang pria sedang bermain gitar.